Pemirsa, informasi berikut ini menggembirakan bagi koruptor tapi menyakitkan hati rakyat. Surat edaran Jaksa Agung yang baru-baru ini bocor ke publik memungkinkan kasus pidana korupsi dengan nilai kecil tidak perlu dibawa ke pengadilan asal pelaku memiliki kesadaran mengembalikan kerugian negara. Kabar baik untuk koruptor datang dari Gendung Bundar. Surat edaran Jaksa Agung yang baru-baru ini bocor ke publik memungkinkan kasus pidana korupsi dengan nilai kecil tidak perlu dibawa ke pengadilan asal pelaku memiliki kesadaran mengembalikan kerugian negara. Surat edaran ini pun berujung baik bagi 4 mantan anggota DPRD Kudus yang menggarong APBD tahun 2002-2003 senilai 18,5 miliar rupiah. Suyuti dari Partai Persatuan Pembangunan, Suyono dari PKB, Jayusman dari PAN, dan Muhammad Dwi Sartiko dari Partai Golkar bebas dari tuntutan karena telah mengembalikan uang negara. Lalu apa dasar hukum surat edaran ini? Misalnya NIM nominal itu katakanlah di bawah 10 juta. Sementara kalau kita melakukan penyidikan, penuntutan sampai kepada eksekusinya itu di atas 50 juta anggaran yang harus dikeluarkan. Kira kita harus melihatnya dari sisi mana. Dalam tujuan penegakan hukum adalah untuk kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Kemanfaatan ini terhadap masyarakat juga terhadap negara. Nah, negara mengeluarkan biaya besar. Apakah itu tidak menjadi pemborosan di situ? Logika yang disampaikan Jaksa Agung Basrif Arif diamini anggota Komisi 3 dari Partai Golkar, Dudirman Munir. Pendapat dengan, kalau betul Jaksa Agung membuat surat edaran itu, saya lebih sependapat. Karena pertimbangannya itu, jangan lebih besar pasak dari tiang. Jadi korupsi yang kecil-kecil itu dikasih peringatan keras, uangnya dikembalikan, saya yakin mereka akan kapok. Namun, menurut pakar hukum pidana Abdul Fikar, mengembalikan kerugian negara tidak lantas menghentikan unsur korupsi. Itu bertentangan dengan undang-undang, ya, dengan undang-undang korupsi, ya. Karena bertentangan ya dia mestinya batal, ya. Kan itu bersifat internal sebenarnya, kan surat edaran kan. Nah, meskipun bersifat internal, dia punya daya paksa. Pencurian tetap pencurian. Mengembalikan uang hasil curian setelah ketahuan, patutkah disebut sebagai niat baik? Tim Liputan Metro TV.